siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berapa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan di rumah. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Nah, itu tadi kita udah nonton video tentang gotong royong. Tadi ada 3 manfaat gotong royong. Apa itu? Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, berbagi. Betul, udah ada 3 manfaat yang kita tahu tentang gotong royong. Terus, gotong royong juga bisa dilakuin tadi di 3 tempat. Di sekolah, di rumah, di sekolah, sama di lingkungan masyarakat. Di rumah contohnya tadi apa? Membantu ibu. Terus di sekolah tadi contohnya apa? Tiket kelas. Yang di masyarakat contohnya membersihkan lingkungan. Betul. Setelah itu kita akan menonton video tentang kerjasama. Hari ini kita main lagi ke rumah Bol yuk. Bol tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Bol dan anggota keluarganya bekerja sama di dalam keragaman. Kalian tahu tidak apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Kita harus bekerja sama karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah,
Karena setiap dari kita beragam, maka kita harus belajar untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman. Keberagaman adalah bermacam-macam kemampuan dan peran setiap orang. Salah satu kerjasama di dalam keberagaman dapat ditemukan di lingkungan rumah dengan anggota keluarga. Misalnya, Bol suka membantu ibu mencuci piring, dan Mimi membantu membersihkan meja. Bol dan Mimi juga membereskan kamar masing-masing. Pekerjaan rumah jadi cepat selesai. Dalam bekerja sama, kita juga harus tetap menghormati perbedaan dan keberagaman antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga juga harus memahami hak dan kewajibannya. Di rumah, Bol suka melakukan pekerjaan rumah. Bol merasa kerjasama di rumah adalah kegiatan yang menyenangkan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, keluarga Bol bersama-sama membersihkan rumah. Ayah, ibu, Bol, dan Mimi memiliki tugasnya masing-masing. Suasana di rumah pun menjadi nyaman dan damai. Untuk bekerja sama di rumah, setiap anggota keluarga harus memiliki sikap peduli satu sama lain. Misalnya, saat Mimi lupa melakukan tugasnya, Bol mengingatkan Mimi. Ketika ada anggota keluarga yang tidak bisa mengerjakan tugasnya, anggota lain bisa membantu. Sikap peduli ini membentuk kerjasama yang baik di keluarga. Kerjasama di rumah ada banyak macamnya. Selain membersihkan rumah bersama, kerjasama di keluarga juga dapat dilakukan dalam bentuk olahraga bersama, makan bersama, pergi liburan bersama, dan banyak lainnya. Tadi adalah pembahasan mengenai kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama yang ada. Apa kalian sudah siap? Nah, ini tadi contoh kerjasama yang ada di rumah. Coba ibu tadi mau tanya, ada 4 orang nih di sini. Siapa aja? Ayah, abang, ibu, dan Mimi. Nah, jadi di rumah itu kita punya hak dan kewajibannya masing-masing. Kenapa sih kita harus kerjasama? Kayak tadi yang dibilang, biar pekerjaan cepat selesai. Sekarang
contoh di lingkungan sekolah, piket atau membantu teman yang sedang kesusahan. Terus contoh